Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fahri Al-Anhar dari jurusan Otomotif B 2019. Saya akan menjelaskan beberapa hukum pada fluida atau mekanika fluida. Itu yang pertama, kita akan membahas hukum Archimedes. Hukum Archimedes ditemukan oleh ilmuwan Yunani yang bernama Archimedes. Hukum ini menjelaskan hubungan gaya berat dan gaya atas pada suatu benda jika dimasukkan ke dalam air. Akibat adanya gaya angkat ke atas atau gaya apung, benda yang ada di dalam zat cair beratnya akan berkurang, sehingga benda yang diangkat dalam air akan terasa lebih ringan dibandingkan ketika diangkat di darat. Terus ini adalah bunyi hukum Archimedes, yaitu suatu benda yang dicelupkan sebagian atau seluruhnya ke dalam zat cair mengalami gaya ke atas yang besarnya sama dengan berat zat cair yang dipindahkan oleh benda tersebut. Berikut rumus atau formula dari hukum Archimedes. Fa sama dengan P kali G kali V. Keterangannya, Fa adalah gaya ke atas, P massa jenis fluida, G gravitasi bumi, dan V adalah volume. Oke. Kita lanjut pada hukum Pascal. Hukum Pascal dinyatakan oleh seorang filsuf sekaligus ilmuwan Prancis, Blaise Pascal, pada tahun 1623 sampai 1662, menyatakan bahwa jika tekanan eksternal diberikan pada sistem tertutup, tekanan pada setiap titik pada fluida tersebut akan meningkat sebanding dengan tekanan eksternal yang diberikan. Oke. Kita lanjut ya. Jika tekanan eksternal diberikan pada sistem tertutup, tekanan pada setiap titik pada fluida tersebut akan meningkat sebanding dengan tekanan eksternal yang diberikan. Hukum Pascal ini menggambarkan bahwa setiap kenaikan tekanan pada permukaan harus diteruskan ke segala arah fluida tersebut. Hukum Pascal hanya dapat diterapkan pada fluida, umumnya fluida yang cair. Berikut ada rumus hukum Pascal. Rumus hukum Pascal dalam sistem tertutup dapat disimpulkan, itu P keluar sama dengan P masuk. Agar lebih simpel, formula tersebut ditulis dengan P1 sama dengan P2. Seperti yang sudah kita tahu bahwa tekanan adalah gaya dibagi besar luasan penampangnya, atau P sama dengan F per A. Maka persamaan di atas dapat dituliskan kembali sebagai berikut. Ini rumusnya, F2 per A2 sama dengan F1 per A1, atau F2 per F1 sama dengan A1 per A2. Besarnya keuntungan mekanis dari sistem fluida atau hidrolik yang menggunakan hukum Pascal dapat diketahui dari rasio gaya yang keluar dibagi gaya yang diberikan. Ini rumusnya, keuntungan mekanis sama dengan F2 per F1. Oke, kita akan lanjut ke pembahasan yang berikutnya, yaitu hukum Boyle. Hukum Boyle yaitu hukum fisika yang menjelaskan bagaimana kaitan antara tekanan dan volume suatu gas. Penemu hukum Boyle adalah Robert Boyle pada tahun 1627 sampai 1691. Dia melakukan penelitian untuk mengetahui hubungan antara tekanan dan volume gas pada suhu yang konstan. Dari hasil penelitiannya, Robert Boyle menemukan bahwa hasil kali tekanan dan volume gas dalam ruangan tertutup adalah tetap atau konstan. Berikut ada bunyi dari hukum Boyle. Pada suhu tetap, tekanan gas di dalam ruang tertutup berbanding terbalik dengan volumenya.
Dari hukum Boyle tersebut, berarti hasil kali tekanan dan volume gas dalam ruangan tertutup adalah konstan atau tetap, asalkan suhu gas tetap. Pernyataan tersebut bila dituliskan dalam bentuk rumus adalah P kali V sama dengan C, di mana C sama dengan bilangan tetap atau konstan. Bila tekanan diubah, maka volume gas juga berubah. Maka rumus di atas dapat ditulis sebagai berikut. P1 kali V1 sama dengan P2 kali V2. Keterangan P1 adalah tekanan gas mula-mula atau gas awal, P2 tekanan gas akhir, V1 volume gas mula-mula atau volume gas awal, V2 volume gas akhir. Oke, kita lanjut lagi pembahasan berikutnya, yaitu persamaan kontinuitas. Persamaan kontinuitas adalah persamaan yang menghubungkan kecepatan fluida dari satu tempat ke tempat lain. Sebelum menurunkan hubungan, Anda harus memahami beberapa istilah dalam aliran fluida. Garis aliran atau streamline diartikan sebagai jalur aliran fluida ideal atau aliran lunak. Garis singgung di suatu titik pada garis memberikan kita arah kecepatan aliran fluida. Garis alir tidak berpotongan satu sama lain. Tabung air adalah kumpulan dari garis-garis aliran dalam aliran tabung. Fluida masuk dan keluar melalui mulut tabung. Untuk itu, semua fluida tidak boleh dimasukkan dari sisi tabung karena dapat menyebabkan persimpangan atau perpotongan garis-garis aliran. Hal ini akan menyebabkan aliran tidak tunak lagi. Karena sifat fluida yang incompressible atau massa jenisnya tetap, maka persamaan itu menjadi A1 kali V1 sama dengan A2 kali V2. Menurut persamaan kontinuitas, perkalian antara luas penampang dan kecepatan fluida pada setiap titik sepanjang tabung aliran adalah konstan. Persamaan di atas menunjukkan bahwa kecepatan fluida berkurang ketika melalui pipa lebar dan bertambah ketika melalui pipa sempit. Karena itulah, ketika kita sedang berperahu di sebuah aliran sungai, perahu akan melaju semakin cepat ketika celah hujan semakin menyempit. Oke, terima kasih. Oke, kita lanjut ke pembahasan yang terakhir, yaitu hukum Bernoulli. Hukum Bernoulli menyatakan bahwa kenaikan kecepatan aliran fluida akan menyebabkan penurunan tekanan fluida secara bersamaan atau penurunan energi potensial fluida tersebut. Intinya, tekanan akan menurun jika kecepatan aliran fluida meningkat. Hukum Bernoulli dinamakan oleh Daniel Bernoulli yang pertama kali mencetuskan hukum ini berdasarkan bukunya yang berjudul Hidrodinamika yang diterbitkan pada tahun 1738. Hukum Bernoulli dapat diaplikasikan pada berbagai jenis aliran fluida dengan beberapa asumsi. Berikut beberapa asumsi yang dipakai pada hukum Bernoulli. Itu yang pertama, fluida tidak dimampatkan. Fluida tidak memiliki viskositas. Aliran fluida tidak berubah terhadap waktu. Aliran fluida laminar atau bersifat tetap. Tidak ada pusaran. Oke, selanjutnya tidak ada kehilangan energi akibat gesekan antara fluida dan dinding. Tidak ada kehilangan energi akibat turbulen. Yang terakhir, tidak ada energi panas yang ditransfer pada fluida baik sebagai keuntungan ataupun kerugian panas. Oke, kita lanjut ke persamaan Bernoulli. Persamaan Bernoulli berhubungan dengan tekanan, kecepatan, dan ketinggian dari dua titik poin, yaitu titik 1 dan titik 2 aliran fluida yang bermassa jenis. Persamaan ini berasal dari keseimbangan energi mekanik atau energi kinetik dan energi potensial dan bertekanan.
Oke, sekian penjelasan dari saya. Semoga bisa diterima. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.